perkuliahan kita pada hari ini? Baik, kayaknya kita langsung mulai aja lah ya untuk perkuliahan pada hari ini. Tampilan saya terlihat jelas ya di sini. Ada sebuah gambar ya. Terlihat jelas? Gimana teman-teman? Oke, baik. Ya, sesuai dengan judulnya, pada hari ini kita akan membahas tentang enzim, glukosa, dan penyakit metabolisme. Ataupun kita akan lanjut dari materi yang minggu lalu. Dari 2 minggu lalu ya, karena minggu lalu saya izin tidak masuk. Oke, 2 minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas terkait dengan bagaimana glukosa itu terproduksi. Ataupun bagaimana glukosa itu setelah diproduksi menjadi kita konsumsi menjadi gula lah ya dalam bentuk makanan, lalu kita masuk ke dalam tubuh lalu akan menjadi sebuah energi. Yang kemarin yang kita sudah bahas adalah sistem ada namanya aerobik dan sistem anaerobik. Nah, dalam sistem aerobik dan anaerobik ini adalah sebuah metabolisme glukosa atau yang disebut juga dengan masih ingat nama metabolisme glukosa namanya? Ada yang masih ingat, teman-teman? Glikolisis. Oke. Nah, dia akan menjadi sebuah sistem namanya aerobik dan anaerobik. Masih ingatkah anaerobik itu menghasilkan berapa ATP totalnya? Anaerobik menghasilkan berapa ATP? 2, Pak. 2. Sementara kalau aerobik berapa ATP yang dihasilkan? 38 ATP. Nah, ini totalnya ya. Untuk anaerobik ada 38, sementara aerobik ada 2 ATP. Tapi ternyata ini hanya untuk satu sel saja. Nah, ini dihasilkan di satu sel saja. Padahal dalam tubuh manusia itu ada miliaran sel. Nah, bayangkan, berarti kalau misalnya ditanya, ada berapa jumlah ATP yang dihasilkan dalam 1 menit? Ya, pada saat ini belum ada yang tahu. Karena jumlah sel manusia itu berbeda-beda. Tergantung dari komposisinya, tergantung dari usianya, tergantung dari jenis kelaminnya, dan termasuk faktor-faktor lain. Oke, kita lanjut ya. Glukosa. Jadi glukosa ini adalah suatu unsur atau sumber energi. Dia dapat memecah atau bisa dikategorikan bahwa kita ini selalu membutuhkan glukosa. Selain itu juga, maaf. Ini adalah suatu bentuk dari karbohidrat. Salah satunya ya, salah satu bentuk dari karbohidrat yang berjenis monosakarida. Jadi ya, glukosa ini adalah suatu jenis dari karbohidrat yang jenisnya adalah monosakarida. Oke, lalu glukosa ini, karbohidrat ini ternyata juga dapat disederhanakan. Dari monosakarida ini ternyata dapat disederhanakan berupa menjadi fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Nah, ini berbagai jenis dari pecahan glukosa. Jadi ada 3 yang namanya fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Yang sering kita konsumsi, ya, misalnya seperti nasi, itu adalah pecahan yang masih besar. Makanya pada saat kita mengkonsumsi karbohidrat, itu lebih susah untuk dipecah ataupun dicerna. Berbeda apabila kita memakan buah-buahan. Gula ataupun kadar glukosa yang dimaksud dia itu adalah fruktosa.
di mana karbohidrat ataupun jenis gula itu sudah lebih sederhana. Sehingga kalau misalnya seseorang mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang, ataupun apel, ataupun buah-buah lainnya yang tinggi kadar gula, maka dia langsung mendapatkan lebih cepat energi. Oke, baik. Ini adalah gambaran dari glukosa. Ini ya, untuk coding dari biokimianya, C6H12O6. Oke, tapi tidak peduli ya bentuknya ini, karena nanti yang kita akan bahas adalah fungsi dari glukosa itu sendiri. Oke, yang perlu teman-teman ingat bahwa glukosa ini adalah unsur penting. Unsur penting energi. Nah, ini hal yang perlu kita bahas pada hari ini. Bahwa glukosa merupakan unsur penting dalam metabolisme energi. Selain dari oksigen. Nah, jadi ada dua unsur ya yang dibutuhkan pada saat pembentukan energi, yaitu glukosa dan oksigen. Tapi pembahasan kita pada hari ini adalah permasalahan dari seseorang pada saat kekurangan ataupun kelebihan dari unsur penting ini. Nah, jadi walaupun dia penting, kalau misalnya dia tidak pada dosisnya ataupun tidak sesuai dengan kadarnya, maka akan terjadi sebuah permasalahan pada seseorang. Hal itulah yang disebut dengan penyakit metabolisme. Kita lanjut ya. Nah, sebuah permasalahan ataupun penyakit metabolisme pada glukosa dapat dikategorikan sebagai diabetes mellitus. Salah satunya yang paling kita kenal, yang paling sering dibahas, ataupun banyak iklan juga yang membahas adalah diabetes mellitus. Dan diabetes mellitus sering dikategorikan adalah penyakit gula. Benar nggak sih penyakit gula? Karena biasanya ya, lu jangan banyak makan gula, nanti penyakit diabetes. Sakit gula ya, karena kadar gulanya tinggi. Sebenarnya, diabetes mellitus itu bukan hanya diakibatkan karena kadar glukosa yang tinggi atau kadar gula yang tinggi. Namun karena banyak hal. Kita lihat di sini. Ada setidaknya yang saya tampilkan di sini 1, 2, dan 3. Ada 3 jenis permasalahan yang disebut juga dengan diabetes. Yang pertama, ini ada diabetes tipe 1. Di mana kondisi ini adalah pankreas hanya menghasilkan insulin sedikit saja. Hal ini dapat diakibatkan karena keturunan ataupun DNA dari orang tua dan terjadi biasanya pada pria. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa diabetes tipe 1 itu adalah di mana permasalahan karena pankreas itu dia sedikit menghasilkan insulin ataupun tidak sama sekali menghasilkan insulin. Nah, nanti kita akan bahas apa maksudnya tidak menghasilkan insulin ini dan betapa pentingnya sih insulin ini dibutuhkan bagi manusia. Karena katanya tadi bukannya untuk menghasilkan ATP itu, bukankah hanya dibutuhkan oksigen dan glukosa saja? Nah, ini adalah unsur penting. Ibaratnya sebuah sepeda motor. Yang sepeda motor dibutuhkan untuk berjalan itu adalah bensin. Tapi apakah hanya butuh bensin saja? Ternyata tidak. Sepeda motor juga membutuhkan oli. Sepeda motor juga membutuhkan spare part lainnya. Sepeda motor juga membutuhkan komponen lainnya untuk bisa bergerak. Sebentar.
Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini adalah diabetes tipe 1. Lalu ada diabetes tipe 2, di mana inilah yang mengakibatkan seseorang tersebut mengkonsumsi, maaf, ya, dia mengkonsumsi gula berlebihan. Nah, kenapa kok mengkonsumsi gula berlebihan dapat mengakibatkan diabetes tipe 2? Karena tubuh itu protes. Ibaratnya ada sebuah penampung beras yang banyak, beras ya, namanya Bulog. Kalau misalnya di sana tempat penampungan beras itu tidak didistribusikan dengan benar, tidak didistribusikan dengan baik, hanya ditampung saja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mengendap. Nah, glukosanya mengendap. Glukosa yang mengendap ini akan mengakibatkan seseorang gumpal pada darahnya. Nah, ini akan terjadi masalah. Akibatnya orang pun akan kekurangan oksigen. Kenapa? Karena darahnya menggumpal. Lalu pada ujung distal, saya gambarkannya, ini tubuh manusia, ini tangannya, kakinya, badannya, matanya, dan lain-lainnya. Jadi semakin ke distal atau semakin ke ujung bagian tubuh, darah itu tidak bisa terdistribusi dengan baik kalau misalnya dia itu terlalu padat, terlalu menggumpal. Kenapa bisa menggumpal? Kenapa bisa kental? Akibat dari tingginya kadar glukosa. Apa penyebabnya? Penyebabnya untuk diabetes tipe 2 ini, maka ekstremitas pada ujung, ya, ujung tangan, ujung kaki, ataupun bagian mata, bagian organ lainnya, dia akan kesulitan untuk mendapati asupan oksigen yang baik. Sehingga regenerasi pada selnya tersebut menjadi gagal. Sementara kita ketahui bahwa regenerasi itu membutuhkan adenosin trifosfat yang banyak. Ya, dia membutuhkan energi juga. Oke, pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, selanjutnya untuk diabetes gestasional. Nah, apa yang dimaksud? Diabetes gestasional ini adalah kondisi di mana penyakit diabetes mellitus ini terjadi pada wanita yang hamil. Nah, ya, hamil. Kenapa? Karena memang kebutuhan dari kadar glukosa itu, kadar gula yang tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk energi pada janin. Karena gula yang dibutuhkan itu bukan hanya untuk ibunya saja, tapi melainkan bukan hanya untuk ibu, tapi melainkan juga untuk bayinya. Jadi dia membutuhkan setidaknya 2 kali lipat kadar gula. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mendapati bahwa kok ibu hamil kadar gulanya tinggi, maka diet gula. Oke, jangan salah. Karena ibu hamil itu memang membutuhkan gula yang banyak untuk 2 nyawa, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk si anaknya. Gitu ya. Oke, jadi kita bahasnya di sini adalah 3 permasalahan diabetes ataupun permasalahan pada metabolisme energi. Diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes pada ibu hamil. Oke, sebentar. Mohon maaf teman-teman. Ini yang lain nggak bisa masuk atau bagaimana? Dari tadi kok terlihatnya cuma 100 orang aja. Ada yang tahu? Halo? Suara saya terdengar? Dengar, Bapak. Dengar, Bapak. Iya, oke. Yang lain gimana? Kok yang lain kayaknya nggak masuk? Tahu nggak yang lain kemana? Cuma 100 orang yang ada di sini. Seperti ada yang nggak bisa masuk, Bapak, karena limitnya cuma 100. Kena limit ya?
Sebentar. Oke. Sebentar. Saya out dulu, nanti saya masuk lagi ya. Oke, seharusnya ini bisa masuk lebih dari 100, karena ini premium. Seharusnya lo ya. Coba kasih tahu yang lain gimana? Benar-benar limit atau bagaimana? Tapi malah 98 orang. Bapak, tadi ini di kelas B ada 1 orang yang sedang vaksin, Pak. Izin dulu. Oh, lalu yang lain gimana? Nggak bisa masuk karena apa? Oh, malah makin Di berkurang. kelas A juga ada yang sobren, Bapak. Ya, ada yang apa, Mbak Bunga? Ada yang lagi sobren, Bapak. Oh, ada yang lagi sombong. Oke. Berarti ini bukan karena limit ya? Karena limit atau enggak sih? Saya takutnya. Soalnya Enggak, yang Pak. pertemuan Enggak. kemarin, Bapak, ada yang belum masuk karena nggak bisa masuk ke ruang Zoom ya, Bapak? Pertemuan kemarin, minggu lalu atau kapan? Pertemuan siapa? 2 minggu yang lalu, entah seminggu yang lalu, Bapak. Yang kapan ya? Di kelas saya ya? Di kelas saya? Iya, Bapak. Apa ya? Oke, ya udah. Oke, ini pun kayaknya berkurang juga orangnya. Baik, kita lanjut aja dulu. Seperti nggak ada masalah sama Zoom-nya karena ini memang kapasitasnya untuk 300 orang seharusnya. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, udah terlihat lagi ya tampilannya teman-teman? Baik, saya lanjut. Nah, lalu ada molekul lainnya selain glukosa yang perlu saya kenalkan kepada teman-teman. Ini yang disebut dengan GLUT, glukosa transporter. Nah, ini berbeda dengan glukosa. Jadi, glukosa transporter ini adalah alat transportasi. Untuk GLUT ini, untuk glukosa ini, dia bisa berguna bagi tubuh. Ya, oke. Jadi dari definisinya dia memang adalah sebuah protein yang fungsinya adalah untuk mengantar glukosa, galaktosa, fruktosa ataupun komponen dari pecahan karbohidrat lainnya supaya bisa berguna bagi tubuh. Ya, nanti jenisnya banyak dan ini adalah molekul, ini adalah alelnya dan ini adalah kodingnya untuk biokimianya. Nah, saya masih bahas glukosa. Maaf. Sebelum saya bahas GLUT, ini saya sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa ini adalah batas normal untuk kadar glukosa bagi dalam tubuh. Ya, pada pasien diabetes, kadar glukosa toleransinya adalah 200. Dan ini apabila dia baru makan, lalu baru minum es teh, baru ya makan kenyang lah. Itu adalah 200. Tapi kalau misalnya dia sedang puasa, batas normalnya itu adalah 126 mg per desiliter. Itu kadar normalnya. Lalu untuk yang prediabetes, ya ini prediabetes artinya ini hanya tinggi sementara aja, tapi bukan permasalahan pada kondisi diabetes. Seperti contohnya tadi ya, pada kondisi ibu hamil, ya, dia bisa saja tinggi, tapi kadar toleransinya adalah 100 sampai 140 sampai 199 ataupun 200 mg per desiliter dan tidak lebih dari ini. Dan kadar normalnya berapa? Kadar normalnya itu untuk manusia normal ataupun yang sehat itu adalah 140 mg per desiliter. Jadi tidak lebih dari itu. Ya. Nah, oke, ini sekilas aja terkait dengan kadar glukosa dari dalam tubuh. Oke, selanjutnya ini ya saya bahas slide terbalik tadi. Nah, selanjutnya adalah ada sebuah istilah yang disebut dengan GLUT. Jadi glukosa transporter. Glukosa transporter ini adalah suatu protein, ya membran protein yang fungsinya adalah untuk mengantarkan glukosa. Jadi glukosa ini dia bisa dibawa ke seluruh tubuh, ke dalam sel, hingga glukosa ini dapat berubah menjadi suatu energi akibat dari glukosa transporter.
Nah, oke, baik. Gambarannya adalah seperti ini, teman-teman. Yang kita lihat, ini ada GLUT 1, 2, 3, 4, dan 5 beserta lokasi yang dihasilkan. Nggak usah dicatat, dilihat aja dulu ya, biar fokus. Nanti bisa lihat PowerPoint dari saya. Lalu sebenarnya ada berapa GLUT? Sampai 14 GLUT. Coding dengan coding yang masing-masing berbeda. Oke, tapi pembahasan kita pada hari ini, kita hanya akan membahas di GLUT 2 dan GLUT 4 saja. Karena nanti kalau kebanyakan kita udah pusing banget nantinya kita bahas nanti. Ya. Jadi cuma 2 GLUT saja, yaitu GLUT 2 dan GLUT 4. Kita lihat di manakah dihasilkannya GLUT 2 ini. Oh, ternyata GLUT 2 ini adalah di liver, pankreas, dan small intestine. Sementara GLUT 4 ini ada di otot, jaringan adipose atau jaringan lemak ya, jaringan adipose dan jantung. Fungsinya tentu saja berbeda. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, inilah suatu protein yang fungsinya nanti ya, adalah untuk distribusi glukosa menjadi energi. Bukan energi, menjadi ATP. Nah, walaupun banyak yang dihasilkan, tapi tidak kita bahas banyak tempat lainnya. Kita hanya bahas terkait dengan ATP. Kalau misalnya terjadi permasalahan GLUT 2 dan GLUT 4 ini akan mengalami permasalahan yang disebut juga dengan diabetes mellitus. Nah, ini istilah yang kedua. Setelah tadi yang istilah pertama adalah glukosa, lalu istilah kedua, istilah asing yang kita kenal adalah GLUT 2 dan GLUT 4. Oke. Lalu berikutnya, nah ini adalah apa ya? Ini adalah suatu hormon ya. Jadi insulin ini adalah suatu hormon hormon alami ya, yang dihasilkan di suatu organ yang disebut dengan pankreas. Nah, tadi saya jelaskan di slide pertama bahwa pankreas ini yang nantinya dia akan menghasilkan insulin. Ya. Jadi insulin itu adalah suatu hormon. Siapa yang memberikan respon kepada pankreas ini? Yang memberikan respon itu adalah kelenjar pituitari. Nah, ada di otak ya. Jadi ada kelenjar pituitari yang nantinya dia akan merespon tubuh ya, untuk menghasilkan, untuk memberikan respon kepada pankreas supaya dia bisa menghasilkan hormon yang namanya insulin. Yang nantinya insulin inilah yang juga dikambing hitamkan menjadi penyebab diabetes mellitus kalau misalnya dia tidak terproduksi. Oke, saya tidak akan membahas bagaimana insulin ini terproduksi, dan tidak akan membahas anatominya karena sudah ada di kelas anatomi dan kelas fisiologi untuk fungsi dan bentuk dari kelenjar pituitari ini. Kelenjar pankreas ini. Oke, ini sama ya. Ini fungsi dari GLUT-nya tadi. Nah, jadi ini adalah gambaran kerja dari insulin. Oke. Nah, ini adalah kerja dari insulin. Ini adalah kerja dari glukosa. Nah, ini kerja dari GLUT, dan ini nanti dihasilkan untuk metabolisme glikogen, lipid, protein, dan lipid sintesis. Nah, tapi ini adalah gambar yang sulit sebenarnya untuk dimengerti. Saya akan menjelaskannya dengan lebih gampang lagi. Oke, jadi teman-teman tahu ini gambar apa? Yang saya buat. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Halo? Sel, benar. Sel ya. Ini adalah sel. Di sini ada sitoplasma, ya, tempat cairannya. Di sini ada nukleus,
inti sel, di sini ada membran sel dan dinding sel, dan di sini ada suatu organ penting yang akan saya bahas juga, yaitu mitokondria. Inilah yang akan menghancurkan tubuh manusia kalau misalnya seseorang mengalami permasalahan yang disebut diabetes mellitus. Mitokondria dia akan jelek sekali. Padahal kita tahu bahwa mitokondria ini yang nantinya fungsinya adalah untuk sistem aerobi. Nah, kalau misalnya nggak ada mitokondria ini, maka kita akan menghasilkan hanya 2 ATP saja. ATP totalnya. Jauh ya perbandingan ya. Oke, baik. Ini adalah sel. Manusia, manusia mendapatkan suatu makanan. Ya, dikonsumsinya lah dia. Masuk ke dalam mulut. Ya, misalnya saya es teh. Ini adalah es teh. Es teh diminum oleh si orang ini yang banyak kandungan gula. Tapi apakah gula ini akan langsung berubah menjadi sebuah ATP? Oh, ternyata tidak. Glukosa tidak langsung berubah menjadi ATP, tapi melewati siklus yang panjang. Tadi yang pertama kita bahas ada istilah apa aja teman-teman? Bisa diingetin saya? Istilahnya apa aja? Glikolisis. Glikolisis. Terus apa lagi yang kita bahas hari ini tadi? Glut. Glut berapa yang kita akan bahas? 2 dan 4. Oke, terus apa lagi? Glukosa transporter. Glukosa ya, glukosa transporter ini glut ya, glukosa transporter. Apa lagi? Monosakarida. Monosakarida. Ini ya, monosakarida itu adalah glukosa ya. Ya. Glukosa. Terus apa lagi? diabetes. Insulin. Oke. Baik. Setidaknya ada istilah ini ya. Kita ingatin nanti sama-sama. Jadi gula yang masuk. Oke, saya buat gambar gulanya ini adalah berwarna kuning. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini nggak terlihat ya. Sebentar. Oke, ini adalah gula yang masuk ke dalam tubuh manusia. Gula, banyak. Glukosa ini dia tidak bisa langsung masuk ke dalam sel atau masuk ke dalam mitokondria. Karena tadi saya katakan bahwa mitokondria ini kalau misalnya glukosa bisa masuk, dia akan bisa menghasilkan 38 ATP. Tapi prosesnya tidak langsung masuk. Dia membutuhkan suatu transportasi. Ya. Suatu transportasi yang disebut juga dengan glut. Tapi transportasi glutnya itu banyak. Transportasi yang dibawa itu, yang di dalam darah, menuju ke selnya. Glut yang mana? Oh, ternyata itu adalah glut 2. Oke, jadi yang membawa gula itu menuju ke sel itu adalah glut 2. Selain itu juga, ternyata dia ini ada dinding sel. Glukosa tidak bisa masuk dan tidak bisa menerobos. Karena sel itu dia memiliki suatu komponen yang sangat ketat, yang sangat bagus, yang sangat terjaga. Sehingga tidak bisa semuanya masuk sembarangan. Nah, untuk itulah ada suatu transporter lagi. Saya ibaratkan di sini ada sebuah pintu. Ya. Ini ada sebuah pintu. Pintu ini adalah jalur masuknya. Pintu ini disebut juga dengan glut 4. Nah, oke.
Jadi kalau GLUT2 ini, dia yang membawa, ibaratnya dia ini adalah sebuah kapal yang membawa glukosa. Sementara dia udah sampai depan, glukosa nih, dibawa oleh GLUT2, tapi nggak bisa masuk. Dia udah keliling, oh ternyata ada satu pintu. Ini namanya GLUT4. Tapi sayangnya pintunya terkunci. Nggak bisa masuk. Apa yang bisa dilakukan? Oh, yang bisa dilakukan itu adalah dengan mencari kunci. Kunci untuk membuka pintu ini yang disebut juga dengan insulin. Nah, ini dia. Jadi ada sebuah kunci untuk membuka GLUT4 itu yang disebut dengan insulin. Tapi insulinnya ini harus cocok. Kalau misalnya ternyata kuncinya ini nggak cocok, maka nggak bakal bisa masuk. Sebagai contoh, Mbak Farah. Kalau misalnya Mbak Farah sekarang ngekos atau tinggal di rumah Mbak Farah? Tinggal di rumah, Pak. Tinggal di rumah, oke. Punya kunci rumah nggak Mbak Farah? Punya. Punya ya. Kalau misalnya Mbak Farah pakai kunci rumah Mbak Farah, lalu masuk ke rumah tetangga, pakai kuncinya Mbak Farah, bisa masuk atau enggak? Nggak bisa, kan nggak cocok. Nah, oke. Baik, nggak cocok. Itulah insulin dan GLUT4. Kalau misalnya codingnya salah, kalau misalnya kuncinya tidak benar, maka Mbak Farah pun juga nggak bisa masuk ke dalam. Inilah permasalahan kalau misalnya kodenya salah, itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Glukosanya terproduksi, tapi salah kode. Salah kode berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1. Dia nggak terproduksi sama sekali, teman-teman. Atau produksinya sedikit. Nah, ibaratnya pintunya orang ini banyak. Orang ini misalnya ada berapa ya glukosanya, misalnya transporternya itu ada 100. Tapi ternyata insulinnya itu cuma 30. Sisanya berapa? Sisanya. Mbak Farah bisa bantu saya jawab? GLUT2-nya itu ada 100, glukosa ada 100. Tapi insulinnya itu cuma 30. Sisanya berapa, Mbak? Apa, Pak? Kenapa? 70. Sisanya 70. 70-nya kemana? 70 glukosa ini Pengendap. dia akan mengendap Pengendap. di darah. Nah, inilah Darah, permasalahan darah diabetes. gatal. Inilah permasalahan diabetes tipe 1. Tipe Tipe 1. Kalau tipe 2 itu dia salah kode. Oh iya, Pak. Codingnya salah. Kuncinya salah. Tapi kalau diabetes tipe 1, kuncinya dia cuma sedikit. Tapi orangnya banyak. Oke, bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Mbak, Mas? Pak. Bisa, Ya. Pak. Pak. Oke, mudah-mudahan bisa ngerti ya. Dapatlah wawasan baru. Jadi bisa bedain sekarang diabetes tipe 1, tipe 2. Nah, disinilah nantinya ada seharusnya saya bahas glutnya lagi. Oke. Bentar. GLUT 5. Nah, disinilah nanti peran dari GLUT 2 ini selesai. Setelah dia melewati pintu. Tapi dia membutuhkan glukosa ini pada saat di dalam sitoplasma. Ini sistem metabolismenya apa? Ada yang masih ingat? Sistem metabolisme yang ada di dalam sitoplasma ini kan udah berhasil masuk ya, glukosanya. Sekarang glukosanya udah masuk. Udah masuk. Nah, glukosanya udah masuk. Di sini udah terjadi pembentukan ATP. Tapi ini metabolisme apa namanya? Aerobik atau anaerobik di sini?
Aerobik, Pak. Apa? Ayo Aerobik. katakan lebih keras. Katakan lebih Aerobik. keras. Aerobik. Yang lebih tepat itu adalah anaerobik. Belum selesai masalahnya ternyata. Karena di sini glukosa dia baru masuk ke dalam sitoplasma. Maka dia baru masuk tahapan anaerobik, yaitu yang hanya dihasilkan 2 ATP saja. Sementara untuk menghasilkan lebih banyak ATP, dia harus masuk ke dalam mitokondria. Yang kecil-kecil nih, yang warna pink. Ya, yang warna pink yang kecil-kecil, dia harus masuk ke sini. Untuk masuk ke dalam sini, dia membutuhkan, maaf saya kelupaan. Ya, dari ini ya, dari membran sel, maaf, dari sitoplasma menuju ke membran sel, dia membutuhkan GLUT5. Dia membutuhkan GLUT5 untuk sampai ke dalam mitokondria. Tapi mitokondria pun dia harus normal. Banyak hal yang perlu dibuka untuk pintunya. Misalnya Ca2+. Ca2+ itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Ca2+? Kalsium. Kalsium. Ion kalsium ya, benar. Mg2+, ion magnesium. Lalu ya, asidosis dia harus netral. Asidosis dia harus normal untuk membuka pintu dari mitokondria. Selain itu juga dia membutuhkan oksigen, karena tanpa oksigen akan percuma. Sebanyak apapun Ca2+, ion magnesium, lalu GLUT5, GLUT2, GLUT4, kalau nggak ada oksigen maka tidak akan terjadi proses yang namanya aerobik. Nah, jadi sia-sia oksigennya itu. Nah, begitulah terjadinya ataupun cerita mengapa seseorang bisa mengalami diabetes tipe 1 atau tipe 2. Silakan yang mau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi boleh kalau mau dihafal silakan ini. Banyak. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Monggo, 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 monggo. Pusing ya? Atau mau saya ulang lagi karena nggak ngerti? Kenapa? Boleh, Pak, boleh. Iya, Bapak, Oke, diulang. Dari pintu-pintu itu, Pak. Sebentar. Aduh. Saya hapus saya. Skip. Jadi teman-teman, waduh, sebentar. Nah, ada suatu sel. Di dalam sel ada mitokondria. Selain itu juga dia punya nukleus. Ini adalah sel. Bagi seseorang yang mengkonsumsi makanan, orangnya ini makan. Ya. Tapi, apakah makanannya langsung diubah menjadi ATP? Tidak. Itu membutuhkan suatu proses. Dalam proses molekulernya, nantinya glukosa saya gambarkan di sini berwarna kuning.
Ini adalah glukosa. Glukosa ini dia tidak bisa berjalan sendiri. Ibaratnya kemarin di beberapa minggu lalu saya menjelaskan bahwa di dalam darah itu terdapat distribusi oksigen. Siapakah yang membawa oksigen tersebut? Masih ingat? Siapa yang membawa oksigen itu? Lupa lah. Lupa. Halo? Waduh, ini materinya berat ya. Jadinya kok diem semua. Halo? Halo? Saya mau nanya ke Mbak Asti. Mbak Asti. Mbak Asti kalau nggak jawab, nilainya E. Mbak Asti. Mbak Asti. Asti Demaningsih. Maaf, Pak, jaringannya agak putus-putus suara Bapak. Oh, nggak apa-apa, saya terima keputusanmu. Oke, baik. Mbak, beberapa minggu lalu saya udah bahas bahwa di dalam darah itu ada distribusi oksigen. Siapakah yang membawa oksigen? Hemoglobin kalau nggak hemoglobin. Yes, benar. Ibaratnya sebuah hemoglobin. Terima kasih Mbak Asti. Terima kasih jawabannya. Berarti mendengarkan ya beberapa minggu lalu ya. Nah, jadi ternyata glukosa ini ada suatu alat transportasinya. Saya perumpamakan di sini adalah suatu kapal yang membawa glukosa. Kapal ini disebut juga dengan GLUT2. Oke. GLUT2 ini dia akan dibawa bersama darah menuju lebih perifer, yaitu menuju ke sel. Tapi sayangnya, di dalam sel, semua ini tembok. Karena sel itu selalu memiliki dinding sel, yaitu untuk yang eukariotik. Dia akan selalu memiliki dinding sel. Tapi ternyata walaupun setebal apapun dinding sel tersebut, dia masih memiliki suatu pintu. Ya. Ada pintu di sini. Nah, pintu ini disebut juga dengan GLUT4. Tapi pada saat dia sudah di depan pintu, udah capek-capek nyari, dia udah keliling, ketemu pintu. Ternyata nggak punya kunci, karena pintunya ini terkunci. Ini sangat private sekali. Ini adalah sel, ini sangat private sekali. Glukosa pun nggak bisa masuk ke dalam sel ini. Ya akibatnya kalau misalnya dia nggak punya kunci, ya glukosa ini dia bakal beredar lagi ke darah. Kalau misalnya nggak bisa masuk, jadi bakal ke pembuluh darah. Dan terjadilah mengendap. Nah, darahnya pun kental jadinya. Nah, untuk itulah dia membutuhkan kunci. Gimana dia bisa mendapatkan kunci? Oh, ternyata ada suatu organ, namanya adalah pankreas. Jadi pankreas ini dia akan bisa menghasilkan suatu hormon yang disebut juga dengan insulin. Nah, jadi saya umpamakan insulin ini adalah ibaratnya yang berbentuk kunci. Ini jelek sekali gambar saya. Insulin ini berbentuk kunci. Tujuan kunci ini adalah untuk membuka pintu yang disebut juga dengan GLUT4. Nah, disinilah glukosa dia bisa masuk ke dalam plasma. Namun ternyata pada tahapan ini dia baru tahapan anaerobik.
yang menghasilkan 2 ATP saja. Ini masih tahapan anaerobik, tapi dia bisa lebih banyak lagi untuk masuk dan menuju ke mitokondria. Untuk masuk ke dalam mitokondria, dia membutuhkan alat transportasi lain, karena ini ibaratnya udah kekuasaan yang berbeda. Awalnya dia menggunakan kapal, lalu dia membutuhkan di dalam sel ini, dia membutuhkan yang namanya alat transportasinya itu adalah, sebentar, GLUT5. Nah, transportasinya adalah GLUT5. Tapi selain GLUT5, di sini dia membutuhkan Ca2+, ion magnesium, ya, dan oksigen. Barulah pintu mitokondria pun akan terbuka. Disinilah dia akan menghasilkan energi yang lebih besar, yaitu ATP sebanyak 28. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya proses untuk glukosa bisa menghasilkan ATP dengan bantuan beberapa enzim lainnya ataupun beberapa protein lainnya, misalnya insulin, GLUT2, GLUT4, GLUT5, ion magnesium, kalsium, dan oksigen. Nah, itu. Tapi kalau ternyata insulinnya bermasalah, yang seharusnya dia berbentuk ini, ya, kuncinya berbentuk ini. Tapi ternyata kuncinya berbeda. Kuncinya dia berbentuk seperti ini. Bisa membuka pintu kah? Tidak. Ternyata kunci lainnya seperti ini. Bisa bentuk nggak? Nggak bisa. Karena udah paten. Bentuk ataupun kode dari insulin adalah yang seperti warna ungu, bukan yang seperti segitiga ataupun berbentuk bulat. Karena sebagus apapun bentuk dari kunci insulin, kalau dia tidak cocok dengan GLUT4, maka ya dia tidak akan bekerja. Ya seperti manusia, kalau misalnya pasangannya nggak cocok, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka dari itu, carilah pasangan yang cocok. Insulin ketemunya dengan GLUT4. Walaupun sama-sama ya, ibaratnya insulin ini adalah pria, GLUT4 ini adalah wanita. Kalau misalnya nggak punya kesamaan, nggak punya karakter yang sama, ya nggak bakal terbuka jalan hatinya. Gitulah. Ini adalah prosesnya. Dan kalau misalnya tidak terbentuk, dia tidak ada kuncinya salah ya. Karena tadi ya pernah saya katakan juga ada namanya diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 ini adalah tidak terproduksi sama sekali. Sementara untuk diabetes tipe 2 itu adalah kesalahan coding. Jadi, kalau misalnya tipe 2 ini, dia tetap terproduksi. Tapi karena glukosanya jumlahnya sangat banyak sekali, insulin buru-buru untuk menghasilkan suatu kuncinya. Akibatnya, pankreas pun dia akan protes. Dia tetap akan memproduksi insulin. Tapi codingnya salah karena yang dibuat oleh pankreas itu asal-asalan. Akibatnya apa? Kalau misalnya insulinnya ini salah atau tidak terproduksi sama sekali, ya akibatnya glukosa pun dia akan masuk ke pembuluh darah lagi. Dia nggak bakal bisa menjadi sebuah energi dan mengendap dan terjadilah penggumpalan di darah. Oke, gue cukup lama loh saya jelas. Masih nggak ngerti? Siapa yang nggak ngerti? Ayo, siapa? Silakan yang nggak ngerti. Oke, ngerti semua ya berarti ya. Ya Allah, alhamdulillah ngerti semua. Bapak, saya mau nanya boleh? Iya, boleh Mbak Bunga. Kan kata Bapak tuh kan pankreas itu kan menghasilkan insulinnya nggak beraturan gitu ya Pak? Nah, itu ada
sedangkan insulin untuk membuka pintu GLUT4 itu kan bisa terjadi kesalahan kode, Pak ya. Nah, itu tuh faktor untuk kesalahan kode dari insulinnya itu apa, Pak? Dan satu lagi, Pak, kan untuk buka pintu mitokondria itu kan butuh Ca2+ sama Mg dan O2. Nah, semisal kita tuh nggak ada magnesium, Pak, itu apakah pintu mitokondria itu bakal terbuka, Pak? Baik. Yang pertama, ya tadi ya, pertanyaannya adalah, tadi ya, mengapa sih pankreas itu dia dapat menghasilkan kesalahan pada insulin? Ya, karena itulah kerja yang berlebihan akan mengakibatkan ya awalnya glukosa ini bagus, tapi ternyata glukosa itu malah menghancurkan dari sifatnya pankreas. Ibaratnya sebuah sepeda motor. Dia punya kapasitas yaitu 125 cc. Tapi motornya ini dia dipacu sampai kecepatan 200 km per jam. Padahal rata-rata untuk 125 cc itu hanya mencapai 100 km per jam untuk maksimalnya. Apa yang terjadi dengan mesin tersebut? Mbak Bunga bisa jawab? Akan rusak, Bapak? Kenapa? Akan rusak? Akan rusak. Itu yang terjadi sama pankreas. Bukan hanya glukosa aja. Kalau kita kelebihan ion kalsium, kita kelebihan magnesium, dan kita bahkan kelebihan oksigen, itu juga akan memperburuk kondisi kita. Nah, nanti di minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana oksigen tersebut kok bisa membunuh kita. Padahal pada saat bernafas kita itu menghirup oksigen. Tapi oksigen harus segera dikeluarkan pada saat ekspirasi. Nah, yang nantinya akan menjadi sebuah radikal bebas yang berlebihan ini. Glukosa ini bisa menghancurkan, Mbak. Karena banyaknya glukosa ini bukan akan menghasilkan energi untuk pankreas, tapi akan menghasilkan sifat apoptosis pada pankreas. Tadi saya sebenarnya tidak mau menjelaskan apoptosis itu apa, karena bukan kajian di fisioterapi. Akan menghasilkan sifat apoptosis. Apoptosis itu apa? Pembelahan sel yang tidak terencana atau penambahan jumlah sel yang tidak terencana. Yang disebut juga dengan cancer. Kalau misalnya itu benar-benar tidak terencana sama sekali. Rusak pankreasnya. Kalau glukosanya itu kebanyakan. Nah, makanya kerja pankreas dia tetap kerja, tetap bekerja, tetap menghasilkan suatu insulin. Tapi insulinnya salah. Kodenya salah. Nah, gitu. Oke? Untuk pertanyaan pertama bisa dimengerti, Mbak Bunda? Bisa, Bapak. Ya, oke. Bisa aja lah ya. Terus yang pertanyaan kedua tadi. Tadi apa? Kalau misalnya nggak ada ion kalsium, ion magnesium, dan oksigen, gitu ya. Kalau Nggak, misalnya Pak. yang pertama. Misalnya kan ada kalsium nih, Pak, ada oksigen juga, tapi nggak ada magnesium. Apakah pintu mitokondria itu tetap terbuka atau enggak, Pak? Oke, jadi ada sebuah istilah yang namanya asidosis. Jadi asidosis itu adalah sebuah komponen di mana ion dalam tubuh manusia itu keadaannya normal, harus seimbang. Kadar kalsium itu harus seimbang dengan magnesium. Harus seimbang. Nah, jadi ini adalah jadi asidosis itu adalah keseimbangan elektrolit. Elektrolit dapat di mana? Dapat dari air, garam, dapat dari makanan, dan lain-lainnya. Kita minum air garam, kita makan, selama ini yang asin-asin, itu udah mengandung elektrolit, mezon. Kenapa dikatakan elektrolit? Karena dia mengandung kalsium dan magnesium, yang fungsinya adalah, ya, untuk buka juga pintu dari mitokondria ini. Walaupun tidak terasa, tapi itu berefek sangat besar untuk molekuler kita. Nah, gitu Mbak. Jadi ini keseimbangan elektrolit asidosis. Dan bisa didapati di mana? Ya, bisa didapati dari cairan, infus. Kenapa kok kita nggak makan, hanya mengkonsumsi infus aja?
tapi bisa bertahan hidup. Ya karena dalam infusi itu asidosis elektrolit itu sudah sangat cukup sekali. Tapi bagaimana kalau kurang? Kalau kurang, ya akibatnya sel dia akan protes. Sebagai contohnya kalau misalnya dalam kasus olahraga yang namanya kram. Kram itu diakibatkan karena apa? Karena tubuh kekurangan ion kalsium. Akibatnya kontraksi pada otot tidak terencana. Sama seperti pankreas. Ya tadi kalau misalnya dia kelebihan, kalau kelebihan dia akan rusak. Nah, kalau misalnya otot dia kekurangan kalsium magnesium, dia bisa bekerja, bisa. Tapi kontraksinya sudah di luar dari kendali otak manusia. Bisa dimengerti, Mbak Bunga? Bisa Bapak. Terima kasih Bapak. Ini serius nih, bisa dimengerti nggak? Kalau nggak bisa ngerti, bisa ditanyakan yang mana nggak ngerti. Bisa Pak. Bisa ya? Iya. Kasih Bapak. Saya jadi kayak ini ya, ngajar anak TK ya, warna-warni ini. Oke, yang lain ada pertanyaan silakan. Mas Bagus? Oh, ada yang lain, silakan. Mbak Sania ya? Mbak Sania. Ya, Bapak ini bertanya, untuk jika ada seseorang, misalnya itu dia tuh mengalami kecelakaan dan kebetulan dia tuh seorang penderita diabetes. Nah, pastinya misalnya kan kecelakaannya luka di kaki yang mengakibatkan beberapa bekas gitu loh Pak yang sampai harus dijahit. Nah, kadang itu pada pasien diabetes itu sampai harus diamputasi seperti itu tuh karena apa ya Pak? Gimana? Dia kecelakaan. Lalu Kenapa amputasi. pasien diabetes jika dia tuh kayak ya ada seseorang yang kecelakaan. Kenapa tuh kayak kan otomatis kan lukanya tersebut akan mengalami kayak rusak gitu loh Pak kayak yang harus menyebabkan harus diamputasi gitu loh Pak. Nah, itu tuh kenapa tuh Pak? Menyebabkan diabetes itu menyebabkan seseorang itu harus diamputasi dan menyebabkan penyakit lainnya tuh kenapa Pak? Sampai kemana-mana. Ini ada orang, dia habis kecelakaan. Oke. Terus kepalanya berdarah. Oke. Terus tangannya juga berdarah, kakinya salah. Nah, oke. Tangannya berdarah, kakinya berdarah. Tapi dia ini adalah pasien diabetes, ya. Dia adalah pasien diabetes. Kenapa harus diamputasi? Karena seperti saya katakan tadi, dalam kondisi diabetes ini, darah dia menggumpal. Ini ada suatu, saya gambar dulu ya. Oke, ini ada pembuluh darah yang saya gambar. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini semakin ke distal, ya, semakin ke ujung tubuh. Mungkin teman-teman masih belum paham dengan istilah-istilah ini. Semakin ke distal, maka dia akan semakin sempit pembuluh darah ini. Tapi molekulnya ternyata sebesar ini untuk darah yang membawa glukosa. Dia masuk sini masih bisa, masih bisa lewat. Dia masih bisa lewat. Tapi kalau sudah masuk ke sini, dia nggak bakal bisa lewat lagi, Mbak. Kenapa? Karena dia akan menyangkut di sini. Ini akan menghasilkan nantinya nekrosis. Ya. Lalu bagian tubuh yang kekurangan darah ini, yang kekurangan asupan darah ini, yang minim dengan yang banyak dengan glukosa, dia akan kesulitan untuk mendapatkan O2.
Padahal kebutuhan oksigen itu fungsinya adalah untuk regenerasi. Ditambah lagi dengan orang yang mengalami kecelakaan, yang membutuhkan asupan oksigen yang banyak, yang membutuhkan cairan elektrolit yang tadi saya katakan, ya, magnesium dan lain-lainnya. Apa akibatnya? Ya akibatnya jaringan tubuh manusia itu semakin nekrosis. Awalnya hipoksia dulu. Hipoksia artinya dia kekurangan oksigen. Ya. Lalu berikutnya dia akan mengalami nekrosis. Dan akibatnya kematian jaringan. Nah, kalau misalnya sudah tahapan ini, dia benar-benar nggak ada asupan dari oksigen sama sekali. Nggak ada asupan oksigen sama sekali. Yang terjadi apa? Ya, selnya dia tidak akan bisa beregenerasi. Yang dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan seterusnya. Gagal terjadi regenerasi ini. Tapi dia adalah makhluk hidup. Jaringan ini, kaki ini adalah makhluk hidup. Ya. Dia terdiri dari kabel. Saya lanjut. Tapi kaki ini, seperti saya katakan tadi, dia itu awalnya adalah sel yang menjadi sebuah organ. Sel ini makhluk hidup bukan. Sel ini adalah makhluk hidup, tapi dia kesulitan mendapatkan jaringan. Sel ini bisa mati dan bisa menjadi jasad. Akibatnya terjadilah pembusukan pada kakinya kalau misalnya dia dibiarkan. Dan kalau misalnya kaki ini mengalami pembusukan, terjadi adanya virus, terjadi adanya bakteri, maka akan menjalar ke organ ataupun bagian lainnya. Maka dari itu, seseorang yang mengalami diabetes mellitus, lalu dia mengalami kecelakaan, terjadi pendarahan yang sangat besar, maka wajib untuk dialami untuk mendapati tindakan amputasi, terutama pada bagian tubuh yang mengalami luka. Bisa dipahami, Mbak? Bisa Bapak, izin bertanya lagi Bapak. Silakan. Apakah berarti itu bukan setiap orang yang mengalami diabetes akan seperti itu atau tidak semuanya, hanya beberapa saja? Jadi tergantung lagi insulinnya, kadar insulinnya. Apa tadi saya katakan? Ibaratnya nih, ini ibaratnya, jangan ditelan bulat-bulat. Ada 100 glukosa. Dia hanya ada 30 insulin. 70-nya kemana, Mbak? Mohon maaf, Pak. Mohon diulangi. 70-nya sisanya mengendap. 70-nya mengendap. Tapi apakah pasien A, pasien B, pasien C akan mengalami permasalahan yang sama? Tidak. Tidak. Nah, itu. Jadi tidak semuanya pasien diabetes itu mengalami harus mendapati tindakan amputasi pada saat kecelakaan. Karena kondisi mereka berbeda-beda, tergantung dari tingkat keparahannya. Bukan hanya amputasi, bahkan ketusuk jarum aja, ada bakteri masuk ke dalam, nah itu amputasi itu. Oke, bisa dimengerti Mbak? Pesannya, jangan kecelakaan, ketusuk jarum aja, masuknya bakteri atau virus ke dalam jaringannya itu, sementara tidak bisa regenerasi lagi, jaringannya ya membusuk. Oke? Oke Bapak, makasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Zirli. Kalau misalnya kita puasa, kan nggak mengkonsumsi gula sama sekali, apa insulin juga tetap produksi nggak, Pak? Oke. Puasa. Puasa. Apakah tidak produksi insulin? Malah pada saat puasa itu,
insulin berlimpah, Mbak. Dia lebih banyak daripada molekul daripada pada saat tidak puasa. Kenapa? Oh, ternyata pada saat puasa ya, dia akan mengaktifkan NADH. NADH ini yang nantinya merupakan suatu molekul untuk anti radikal bebas. Nah, dari sinilah nantinya dia akan menghasilkan insulin yang lebih banyak. Jadi tubuh kita diuji. Tadi saya katakan namanya ada hipoksia. Tapi kita sengaja buat tubuh kita itu kekurangan energi, kekurangan sumber. Tubuh kita dilatih untuk kekurangan sumber energi. Nah, pada saat tubuh itu terlatih, aktiflah suatu protein baru yang namanya NADH, yang merupakan anti radikal bebas, yang fungsinya adalah ternyata dapat meningkatkan kadar insulin. Maka, pada saat ada seseorang yang ada suspek mengalami diabetes, apa obatnya? Puasa. Itu, Mbak. Jadi puasa bukan berarti dia itu tidak akan dapat energi. Dia tetap dapat energi pada saat dia sahur dan pada saat dia berbuka. Energinya disimpan. Kan dia mendapati glukosa ya. Kan kita udah bahas, kalau glukosa itu bisa berubah menjadi glikogen. Glikogen ini disimpan di mana? Masih ingat Mbak Zirli? Oh, lupa, Pak. Oke, glikogen, ya, kalau yang lupa ya, bagi yang lupa, akan disimpan di hati dan otot. Disimpan loh glukosa. Jadi bukan berarti pada saat kita makan, glukosa itu langsung dipakai. Kalau berlebih, dia bisa disimpan dulu di glikogen, menjadi glikogen di hati dan otot. Kalau misalnya, oh ternyata hati dan otot, kapasitas untuk menyimpan glikogen sudah tidak bisa, maka baru tersebar melalui aliran darah. Gitu ya. Selain puasa, oh ternyata exercise. Exercise ini dalam sistem aerobik dapat menghasilkan NADH juga. Nanti kita bahas, saya mau bahasnya minggu depan nih, tentang kurangnya oksigen. Ya, kurangnya oksigen dalam tubuh ternyata akan mengaktifkan NADH dan mampu mengatasi permasalahan sistem metabolisme seseorang. Nanti kita akan bahas itu. Kayak gitu ya Mbak ya. Jadi malah bagus Mbak kalau puasa. Tapi puasanya terencana. Bukan berarti puasanya aku pengen puasa 10 hari nggak makan sama sekali. Pokok 10 hari nonstop nggak mau makan. Yang ada mati. Kenapa? Karena kekurangan energi. Tapi kalau puasa, ya puasa tuh bagus banget ya. Puasa itu dari jam 4 sampai jam 6, ya. Artinya seharian penuh dia nggak makan. Tapi kok bisa tetap hidup? Malah orang yang berpuasa itu lebih sehat ya. Orang yang mau puasa itu sehat loh. Orang puasa rajin itu sehat. Kenapa? Karena dia dapat menyimpan energinya dia itu di sistem yang benar. Kuncinya berlimpah, insulin berlimpah. Jadi mau dipakai kapanpun bisa. Beda kalau misalnya orang makan terus. Orang makan terus, nggak pernah puasa, glukosa berlimpah, hati dan otot udah over capacity. Terbuanglah di peredaran darah, tapi insulinnya tetap. Jumlahnya nggak banyak. Gitu. Oke Mbak Zirli? Iya Pak, makasih Ada Pak. feedback? Ada feedback? Silakan. Udah. Udah, oke. Oke, satu terakhir kalau misalnya ada yang mau bertanya. Terakhir, silakan. Nggak ada ya? Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk pertemuan pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas, Mbak Safira tolong ingetin saya, minggu depan kita akan membahas tentang radikal bebas, ya, tentang radikal bebas. Dah ingetin aja itu. Saya akan bahas bahwa oksigen itu kalau misalnya terlalu lama di dalam tubuh, itu dampaknya buruk sekali, bahkan bisa membunuh kita. Oke, saya tutup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak.